Oke, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas ya, bagaimana cara menginstalasi aplikasi e-commerce. Nah, ini berkaitan dengan mata kuliah aplikasi e-commerce ya. Jadi untuk link downloadnya sudah saya sediakan, dan pada tutorial kali ini akan saya jelaskan di deskripsi di bawah nanti untuk link downloadnya ya. Tapi untuk kali ini kita langsung ya, dan pastikan untuk tutorial kali ini kita pastikan sudah menginstalasi SAMPP dan sudah tidak ada lagi permasalahan di Apache dan MySQL-nya ini ya. Jadi ini sudah kita jalankan. Di sini coba saya stopkan dulu ya. Dan yang pasti ini yang harus kita jalankan adalah Apache-nya, kemudian MySQL-nya. Nah, jadi di sini di Apache-nya itu dia berjalan pada port 80,443 dan MySQL-nya dia berjalan pada port 3306, dan statusnya di sini sudah posisi status running ya. Oke, jadi langsung aja ini kita minimizekan, dan linknya ini nanti bisa kita pastikan sudah bisa Anda download masing-masing di deskripsi video ini. Nah, di sini sudah saya download ya. Sudah saya download di menu download ya. Dan di sini Unica Commerce ya. Di Unica Commerce ini tinggal kita kopikan ya. Kopikan ke tempat lokal disk C, kemudian folder SAMPP, kemudian folder htdocs. Nah, di sini kita pastikan dia. Oke, jika ada terjadi seperti ini, kita refresh saja. Baik, sudah selesai. Jadi pastikan ya, ini adalah foldernya sudah tersimpan di local disk C, di folder SAMPP dan di folder htdocs. Dan kita ingat ya,
kita pastikan foldernya ini tidak bisa kita rubah lagi ya, atau boleh kita rubah memang ya, tetapi di sini kita buat sampelnya adalah Unika Commerce. Dan ingat, ini yang kita panggil di browser kita masing-masing ya nanti. Oke, di sini kita buat dulu tab baru ya. Dan kita pastikan tadi SAMPP-nya sudah terjalankan ya, sudah jalan. Dan kita panggil dulu SAMPP-nya per sementara ya di localhost, dan di sini sudah oke statusnya ya. Dan langsung aja kita ketikkan localhost/Unika Commerce. Oke, dan ini adalah step yang pertama ya. Step yang pertama ini langsung kita pilih langsung ke tombol continue. Tombol continue di sini ada warna biru ya. Di sini kita langsung klik continue. Kemudian kita geser scroll bar kita ke bawah, dan di sini yang perlu kita pastikan adalah jangan ada lagi yang status missing dan unwritable. Jadi di sini kalau nggak kita selesaikan yang merah ini tidak akan bisa berjalan ya. Kalau kita continuekan ini tidak akan bisa berjalan, terkecuali kita harus menyelesaikan dulu status yang merah di sini, yaitu status missing dan unwritable. Nah di sini kita harus masuk dulu ke folder di mana localdisk C SAMPP htdocs ya, folder Unika Commerce, dan config-nya config.php ya. Kita masuk di sini ke localdisk C SAMPP htdocs, lalu di sini kita robah config-nya ini ya. Untuk merubahnya ini kita langsung boleh tekan tombol F2 di keyboard, atau sama dengan klik kanan kita pilih rename ya. Lalu di sini yang perlu kita hapus adalah disknya doang ya. Disknya kita hapus lalu enter. Oke. Nah setelah itu kita masuk ke browser kita masing-masing, dan di sini kita bisa langsung tekan tombol F5, atau di sini ada refresh ya, reload this page. Nah di sini statusnya sudah writable ya, sudah writable, dan tinggal satu lagi adalah unwritable. Kita lihat foldernya di filenya itu berada di folder localdisk C SAMPP htdocs Unika Commerce, dan di folder admin. Di folder admin berarti kita masuk ke folder admin ya. Nah ini paling atas folder adminnya, kita buka di folder admin, dan ini kita rename lagi. Klik kanan, kita pilih rename. Nah di sini kita ganti lagi atau kita hapus disknya. Garis disknya ini kita hapus. Baru setelah itu kita masuk ke browsingnya lagi. Nah di sini kita reload disk page lagi. Nah di sini statusnya sudah writable. Setelah itu kita klik tombol continue-nya. Kita klik tombol continue. Nah dan di step yang ketiga ini kita disuruh membuat database ya. Database. Jadi tanpa kita buat database-nya ini, kita isi database-nya, kemudian username-nya sama password-nya ini perlu kita atur. Dan yang terakhir adalah email. Jadi untuk membuat database-nya, boleh kita buat dulu tab baru. Di sini kita buat tab baru, lalu masuk ke localhost, kemudian /php myadmin ya, lalu kita enter. Apa yang membuat Anda tertarik mengangkat atau memiliki video ini? Baik, di sini karena kita sudah membuat atau sudah masuk ke localhost php myadmin,
di sini langsung kita buat database yang baru. Ya, database-nya itu adalah di sini kita buat contohnya, tetapi yang pastinya kita berhubungan ke Unika ya. Kita klik new. Kemudian di sini ada buat basis data. Atau kalau browsing Anda berbasis bahasa Inggris, create new database di sini ya. Nah, di sini kita buat database-nya. Misalnya db_unika ya. db_unika. Lalu kita buat di sini, atau kalau bahasa Inggris dia di sini adalah create ya. Sini kita klik tombol buat. Nah, dan di sini statusnya database DB Unika telah dibuat. Nah, jika kita lihat sebelah kiri, dia ada di sini sekarang. Ya, tetapi di sini dia akan masih kosong karena belum kita selesai menginstalasi e-commerce kita tadi ya. Jadi di sini pastikan yang nama database kita ini yang kita masukkan nanti ya, db_unika. Nah, di sini yang perlu kita masukkan adalah db_unika. Nah, kemudian ini nanti untuk masuk ke administrator ya. Jadi username-nya kita ini di sini boleh kita buat nama kita masing-masing, tetapi ini nanti untuk masuk ke admin ya, ke administrator dari aplikasi e-commerce kita ya. Jadi di sini saya buat misalnya adalah Butet ya, Butet, dan passwordnya misalnya tetap kita buat Butet. Kemudian emailnya kita buat aja butet aja @gmail.com. Nah, lalu kita pilih di sini, kita klik continue. Oke, kita tunggu sejenak. Kita tunggu sejenak lagi konfigurasi. Oke. Dan ini ya, yang step terakhir itu adalah don't forget to delete your installation directory. Nah, di sini kita disuruh untuk menghapus instalasi pada directory ya. Jadi instalasinya itu adalah, kalau kita lihat di folder ini, ini. Jadi di sini yang ini boleh kita hapuskan ya. Setelah kita klik yang di sini tadi ya. Ini go to your online store. Ini login untuk administrator. Ya, di administrator ini nanti kita masukkan /admin. Nah, tapi ini kita pilih dulu go to your online shop. Oke, dan seperti ini kira-kira di Unika Commerce. Dan ini jangan lupa kita hapus ya. Ini installnya jangan lupa kita hapus, tekan tombol shift delete, lalu kita pilih yes. Oke. Jadi itu untuk step cara menginstalasinya, dan bisa kita lihat di sini ini sudah sukses kita lakukan ya. Dan untuk masuk ke administratornya, kita klik aja di sini localhost /unika commerce, lalu kita pilih di sini admin. Oke. Dan di sini kita ingat tadi ya, pada saat kita membuat database itu tadi kan kita mengisi step 3 ketiga itu tadi, username-nya siapa dan passwordnya siapa. Contoh tadi saya buat di sini adalah Butet. Dan passwordnya saya isi di sini adalah Butet. Ya, supaya seperti saya ingatkan tadi, itu harus kita ingat. Nah, di sini kita sudah masuk ke administratornya, dan di sini bisa kita lihat siapa yang melakukan perbelanjaan dan siapa yang sudah membayar. Ya, di sini juga ada salesnya, kemudian ada
map dari negara mana yang melakukan perbelanjaan. Nah, di sini bisa kita lihat nanti setelah yang melakukan perbelanjaan orang nanti melakukan perbelanjaan, maka di sini bisa kita lihat ya berapa orang yang melakukan perbelanjaan, kemudian total sale-nya. Karena ini masih kosong, jadi ini belum ada yang belanja di sini, jadi ini masih kosong ya. Oke. Jadi untuk step instalasi e-commerce kita, saya rasa cukup sampai di sini, dan saksikan terus video yang lainnya lagi untuk mengedit e-commerce ini sampai tuntas ya. Jangan lupa ditonton videonya, klik tombol like, kemudian komen, kemudian boleh di-share ya, dan jangan lupa pastinya